adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Mariana Septiani. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 1? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar aturan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Anak-anak hebat, di sekolah kita belajar. Kadang guru memberikan PR, kita harus mengerjakannya di rumah. Mengerjakan PR termasuk aturan di rumah ya adik-adik. Sebenarnya, apa itu aturan? Aturan artinya tindakan yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur, keluarga menjadi rukun. Nah, aturan di rumah dibuat oleh orang tua, aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Apa saja aturan-aturan itu, adik-adik? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, ada aturan di rumah. Misalnya di sini menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri contohnya mandi pagi dan sore. Lalu sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur malam. Hidup bersih membuat kita sehat. Kita akan terhindar dari penyakit. Ya adik-adik, contoh aturan di rumah yang lainnya yaitu merapikan tempat tidur, rapikan spray tempat tidur, tatalah bantal agar kamar tampak rapi. Lalu contoh lainnya yaitu sarapan atau makan pagi. Makan membuat tubuh sehat. Ambil makanan secukupnya. Habiskan makanan yang diambil. Kemudian letakkan piring kotor di dapur. Aturan yang lainnya misalnya yaitu pamit sebelum keluar rumah. Pamitlah kepada orang di rumah. Pamitlah sebelum berangkat sekolah. Pamitlah juga sebelum bermain di luar rumah. Ada juga mengucapkan salam. Ucapkan salam saat akan masuk ke dalam rumah. Ketuklah pintu dengan perlahan. Ucapkan juga salam saat keluar rumah. Contohnya, Assalamualaikum, Deli pulang. Selanjutnya yaitu menyimpan sepatu di rak. Lepaslah sepatu sebelum masuk ke rumah. Letakkan sepatu di rak atau lemari sepatu. Tata sepatu dengan rapi. Contoh aturan di rumah yang lainnya yaitu belajar. Pelajari kembali pelajaran di sekolah. Kerjakan tugas sekolah di rumah. Jika kesulitan, mintalah bantuan kakak atau orang tua ya adik-adik. Selain belajar, kita juga membantu pekerjaan rumah. Anggota keluarga berbagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah. Bantulah pekerjaan yang ringan, misalnya mengelap jendela dan menyapu rumah atau halaman. Adik-adik semua, selain aturan di rumah, ada juga aturan di sekolah. Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Semua warga sekolah harus mematuhinya. Ayo kita pelajari aturan sekolah untuk siswa ya. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Datanglah sebelum bel masuk berbunyi. Jika datang terlambat, kegiatan belajar akan terganggu. Lalu contoh aturan di sekolah yang lainnya yaitu mendengarkan penjelasan guru. Perhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. Dengarkan baik-baik. Bertanyalah kepada guru jika belum mengerti.
Kemudian, kita juga harus menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah ke tempat sampah, bersihkan lantai dan jendela, siramlah kamar mandi setelah dipakai, bersihkan juga sampah di halaman. Lalu, saat kita bermain di sekolah, kita harus bermain dengan rukun. Saat jam istirahat, kita boleh bermain di halaman sekolah. Kita harus berbagi tempat bermain. Jangan mengganggu teman yang sedang bermain ya. Kemudian, kita juga harus menyampaikan pendapat dengan santun. Saat berdiskusi, guru meminta pendapat siswa. Setiap siswa boleh memberi pendapat. Pendapat bisa sama, bisa berbeda juga. Kita harus mendengar semua pendapat ya adik-adik. Selanjutnya yaitu menjaga ketertiban. Contohnya, berbaris dengan rapi saat upacara. Masuk kelas satu persatu. Mengantri saat membeli makanan di kantin. Mengantri saat menunggu giliran di kamar mandi. Adik-adik semuanya, ada aturan saat makan dan bermain bersama teman. Ayo kita pelajari aturan-aturan itu ya. Nah, di kantin sekolah kita makan bersama teman. Ada aturan yang harus kita patuhi. Apa-apa saja aturan itu ya? Yang pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan sebelum makan. Kita akan terhindar dari kuman. Cucilah tangan dengan sabun. Bilaslah dengan air bersih. Contoh lainnya yaitu berdoa. Berdoa artinya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan keberkahan kepada kita. Lalu berbicara seperlunya. Saat makan, berbicaralah seperlunya. Banyak bicara dapat membuat kita tersedak. Selanjutnya yaitu duduk dengan santun. Saat makan, duduklah dengan baik. Anak yang santun makan sesuai aturan. Sekarang, ayo kita belajar aturan saat bermain bersama teman. Kira-kira apa saja aturan itu ya? Yang pertama, meminta izin kepada orang tua. Sebelum bermain, mintalah izin kepada orang tua. Orang tua menjadi tahu jika kita hendak bermain, sehingga orang tua tidak khawatir. Lalu membatasi waktu bermain. Bermain sebaiknya tidak terlalu lama. Kita perlu beristirahat. Kita perlu mengulang pelajaran. Kita juga perlu membersihkan diri. Lalu bermain sesuai giliran. Saat bermain bersama, kita harus berganti-gantian. Bermainlah sesuai giliran. Antrilah saat menunggu giliran. Aturan selanjutnya yaitu meminjam mainan dengan santun. Saat bermain menggunakan mainan, pinjamlah mainan teman dengan santun. Jika mainan itu milik kita, sebaiknya kita mau meminjamkan. Bermain akan terasa lebih menyenangkan, bukan? Selanjutnya, merapikan mainan. Kita harus merapikan mainan setelah bermain. Dengan begitu, mainan tidak akan hilang. Mainan juga tidak mudah rusak. Dan rumah tampak rapi kembali.